Shalom adik-adik, materi hari ini akan dibawakan oleh Kak Bella. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini mengenai sumber energi yang dapat habis. Adik-adik, Kak Bella akan menjelaskan minyak bumi dan batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang banyak digunakan di dunia. Namun, sumber energi inilah yang bisa habis suatu saat nanti. Jadi, jika sumber energi ini habis, butuh waktu berjuta-juta tahun lagi untuk bisa terbentuk. Nah, adik-adik, kita cari tahu jawabannya yuk. Apa saja sih sumber energi yang dapat habis? Halo kawan, tahu nggak sih, energi itu ada di sekeliling kita loh. Untuk memasak saja, kita menggunakan energi. Gas yang dipakai untuk menyalakan kompor juga merupakan hasil dari penambangan, kawan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yuk kita simak bersama-sama. Minyak bumi berbeda dengan minyak yang biasa dipakai untuk memasak. Minyak bumi merupakan minyak mentah dari perut bumi yang dapat diolah menjadi bahan bakar minyak. Minyak bumi dapat diolah menjadi bahan bakar untuk kendaraan, seperti bensin, solar, minyak tanah, aftur, dan lain-lain. Minyak bumi diperoleh dengan cara pengeboran sedalam 3.000 hingga 4.000 meter di bawah permukaan laut. Indonesia adalah negara penghasil minyak bumi terbesar di Asia Tenggara dan menempati urutan ke-23 di dunia. Inilah daerah-daerah penghasil minyak bumi terbesar di negara kita. Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur. Kita lanjut ke sumber energi berikutnya, yaitu batu bara. Tahukah kalian bahwa batu bara tercipta dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan? Sisa-sisa tumbuhan dan hewan ini mengendap di dalam tanah selama jutaan tahun. Itulah kenapa batu bara disebut sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Batu bara biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi industri dan transportasi, seperti pembangkit tenaga listrik, kereta api bertenaga uap, serta bahan mentah untuk industri besi dan baja. Cara memperoleh batu bara pun hampir serupa dengan minyak bumi, yaitu dengan cara penambangan jauh ke dalam lapisan tanah. Lagi-lagi, Indonesia termasuk negara penghasil batu bara terbesar nih kawan-kawan. Daerah yang menghasilkan batu bara antara lain Bukit Asam di Sumatera Selatan, Kota Baru di Kalimantan Selatan, Sungai Berau di Kalimantan Timur, Ombilin di Sumatera Barat. Ada yang tahu apa itu gas alam? Kawan-kawan jangan salah paham loh. Gas alam itu bukan gas seperti oksigen atau sejenisnya. Gas alam atau gas bumi adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari proses endapan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun lalu. Gas alam memiliki sifat mudah terbakar. Gas alam dapat digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap, bahan bakar industri pupuk, bahan bakar gas. Sama seperti sumber daya lainnya, cara memperoleh gas alam diperlukan pengeboran ke dalam perut bumi, kemudian disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan melalui pipa. Berikut adalah daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Bontang di Kalimantan Timur,
Lok Sumawe di Aceh, Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, Teluk Bintuni di Papua Barat, perairan Natuna di Kepulauan Riau, dan beberapa daerah di Jawa Barat. Itu dia contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Bagaimana adik-adik? Seru kan pembelajaran kita hari ini? Adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.